Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang terhormat Bapak Dr. Yogi Yogaswara. Perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok 4 kelas MMRS 32B izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan sistem pengelolaan SDM rumah sakit. Next. Berikut merupakan nama anggota kelompok 4. Izin memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Chelsea Nur Grapianti, biasa dipanggil Chelsea dengan NPM 2580200043. Izin mengenalkan diri, nama saya Dewas Damadika Pratama dengan NIM 258020006. Saya Ketut Endrika dengan NPM 258020077. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nisrina Najla Kadafi dengan NPM 258020105. Izin untuk memperkenalkan diri, saya Taskia Yustisyani dengan NPM 258020112. Baik, yang pertama, latar belakang. Transformasi digital mendorong rumah sakit mengelola sumber daya manusia secara efektif dan juga efisien. Sumber daya rumah sakit sendiri meliputi dokter, perawat, tenaga medis yang berperan penting dalam pelayanan kesehatan. Pengelolaan sumber daya manusia secara manual beresiko menyebabkan kesalahan data dan juga keterlambatan informasi. Sistem informasi manajemen membantu pengelola data, penjadwalan, penilaian kinerja, dan juga pengembangan kompetensi secara terintegrasi. Penerapan dari sistem digital diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit. Next. Selanjutnya, di sini terdapat rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen sumber daya manusia di rumah sakit? Yang kedua, bagaimana penerapannya pada dokter, perawat, dan juga tenaga medis? Yang ketiga, apa manfaat transformasi digital dalam pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit? Dan yang keempat, ada apa tantangan dan juga implementasinya? Next. Untuk tujuan yang pertama, mendeskripsikan penerapan pengelolaan sumber daya manusia berbasis digital. Yang kedua, mengetahui manfaat informasi digital dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan penerapan sistem informasi sumber daya manusia di rumah sakit. Selanjutnya, penjelasan mengenai kebutuhan data dan informasi dari sistem yang dirancang. Untuk kebutuhan data dan informasi merupakan komponen penting dalam perancangan sistem informasi manajemen sumber daya manusia rumah sakit. Data yang dikumpulkan akan diolah menjadi data yang berguna untuk mendukung pengelolaan tenaga medis, dokter, dan perawat secara efektif. Yang pertama ini ada kebutuhan data berupa input. Data yang dimasukkan ke dalam sistem meliputi yang pertama ada data identitas pegawai, berisi informasi dasar setiap tenaga kesehatan seperti NIP, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor kontak, status pegawai, dan data ini digunakan sebagai data utama untuk menjadi dasar pengelolaan sumber daya manusia. Selanjutnya ada data jabatan dan unit kerja. Berisi informasi mengenai profesi berupa profesi dokter, perawat, bidan, tenaga laboratorium, dan lain-lain. Selanjutnya ada jabatan struktural atau fungsional berupa kepala IGD, kepala bangsal. Lalu selanjutnya ada unit kerja seperti IGD, ICU, rawat inap, poliklinik, lalu juga ada kamar operasi. Data ini membantu rumah sakit mengetahui distribusi tenaga kesehatan pada setiap unit pelayanan. Selanjutnya ada data pendidikan dan juga kompetensi meliputi riwayat pendidikan, sertifikasi pelatihan, surat tanda registrasi, serta sertifikasi kompetensi. Data ini penting untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Selanjutnya ada data jadwal kerja dan juga shift berisi jadwal dinas, jadwal jaga dokter, shift pagi, shift siang, shift malam. Lalu data ini digunakan untuk memastikan ketersediaan tenaga kesehatan selama 24 jam. Lalu selanjutnya ada data absensi mencakup dari kehadiran, keterlambatan, cuti, izin, dan juga lembur. Data absensi ini digunakan untuk mengevaluasi kedisiplinan dan produktivitas pegawai. Selanjutnya ada data penilaian kinerja yang berisi sasaran kerja pegawai, penilaian atasan, capaian kinerja, evaluasi pelayanan. Data ini digunakan untuk pengembangan karir dan juga pemberian penghargaan kepada pegawai. Next. Selanjutnya ada kebutuhan proses berupa pengolahan data. Yang ini
berisi dari pengelolaan data pegawai. Jadi setelah datanya masuk ke dalam sistem, data akan diproses melalui beberapa pengolahan. Yang pertama ada pengolahan data pegawai. Sistemnya ini menyimpan, memperbarui, dan mengelola seluruh sumber daya manusia di rumah sakit. Selanjutnya ada pengelolaan jadwal. Jadi sistem ini akan membantu menyusun jadwal kerja dan shift secara otomatis sehingga tidak terjadi kekurangan tenaga kesehatan pada unit-unit tertentu. Lalu selanjutnya ada pengelolaan absensi. Nah, sistem ini menghitung tingkat kehadiran pegawai dan merekap data absensi secara otomatis yang biasa digunakan menggunakan fingerprint. Selanjutnya ada pengelolaan kompetensi. Jadi sistem ini memantau masa berlaku STR dan juga sertifikasi sehingga rumah sakit dapat segera melakukan perpanjangan atau pelatihan. Lalu selanjutnya ada penilaian kinerja. Sistem ini akan mengolah data evaluasi pegawai untuk menghasilkan nilai kinerja yang objektif. Next. Selanjutnya ada kebutuhan informasi berupa output. Jadi terdapat hasil akhir dari sistem berupa informasi yang dapat digunakan oleh manajemen rumah sakit berupa laporan sumber daya manusia yang pertama. Nah, laporan sumber daya manusia ini menampilkan jumlah tenaga kesehatan berdasarkan profesi dan juga unit kerja. Contohnya di IGD memiliki 8 dokter, 15 perawat, dan 5 bidan. Selanjutnya ada laporan absensi. Di sini menampilkan tingkat kehadiran, keterlambatan, dan ketidakhadiran pegawai. Manfaat ini membantu menilai kedisiplinan pegawai. Selanjutnya ada laporan jadwal kerja yang menunjukkan pembagian jadwal dinas dan shift tenaga kesehatan. Manfaatnya memastikan pelayanan tetap berjalan optimal. Dan selanjutnya ada laporan kompetensi, yaitu menampilkan data sertifikasi dan pelatihan yang telah atau belum dimiliki pegawai. Manfaatnya ini membantu perencanaan pengembangan sumber daya manusia. Lalu yang terakhir ada dashboard management. Ini menyajikan informasi penting secara real time dalam bentuk grafik dan indikator seperti jumlah tenaga kesehatan aktif, tingkat kehadiran pegawai yang STR-nya akan habis masa berlakunya, lalu kebutuhan SDM per unitnya. Dashboard ini membantu pimpinan rumah sakit mengambil keputusan dengan cepat dan juga tepat. Lalu untuk kebutuhan data dan juga informasi dalam sistem informasi manajemen sumber daya manusia rumah sakit ini terdiri dari data pegawai sebagai input, proses pengelolaan data melalui berbagai modul sumber daya manusia, dan informasi berupa laporan serta dashboard yang mendukung pengambilan keputusan manajemen rumah sakit secara cepat, akurat, dan juga terintegrasi. Next. Baik, untuk selanjutnya ada diagram aliran informasi. Di sini menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi mendorong terjadinya transformasi digital di rumah sakit. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah penerapan sistem informasi manajemen SDM atau HRIS. Melalui sistem informasi manajemen SDM, proses pengolahan SDM seperti perencanaan, rekrutmen, penempatan, penjadwalan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, dan pengolahan data kepegawaian menjadi lebih efektif dan efisien. Pengelolaan SDM yang baik diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pegawai sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit. Baik, izin melanjutkan untuk pembahasan dan analisis. Pada rancangan ini, kami menggunakan arsitektur sistem terintegrasi berbasis database terpusat dengan pendekatan three-layer arsitektur, yang mana terdiri dari layer operasional, database, dan juga analitik. Di next. Pendekatan ini pertama adalah layer operasional, yang mana merupakan lapisan yang digunakan untuk menjalankan aktivitas SDM sehari-hari. Terdapat beberapa modul utama, yaitu ada kepegawaian, absensi, penjadwalan, dan juga kompetensi, dan berikut merupakan fungsi strategisnya. Kemudian seluruh data yang dihasilkan kemudian disimpan pada database layer sebagai pusat penyimpanan data yang terintegrasi, sehingga mengurangi redundansi data dan juga meningkatkan konsistensi informasi. Data tersebut kemudian diproses pada analytic layer melalui data warehouse, business intelligence, dan juga dashboard management untuk menghasilkan informasi strategis yang dapat digunakan oleh direksi dalam pengambilan keputusan berbasis data atau data-driven decision making. Di next. Salah satu karakteristik utama sistem yang kami rancang adalah kemampuan integrasi dengan berbagai subsistem rumah sakit, bertujuan untuk menghilangkan information silo, yaitu kondisi ketika data tersimpan pada sistem yang berbeda-beda dan tidak saling terhubung. Pada rancangan ini, sistem integrasi tersebut, data nggak perlu diinput berulang-ulang pada berbagai sistem. Selain meningkatkan efisiensi operasional, integrasi juga meningkatkan kualitas dan konsistensi informasi yang digunakan oleh manajemen rumah sakit. Di next.
Selanjutnya, keberhasilan sistem informasi SDM itu tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh data governance atau tata kelola data yang baik. Pada rancangan sistem ini, kami menerapkan konsep data governance untuk memastikan data SDM dikelola secara aman dan juga terkontrol. Data governance itu mengatur siapa yang dapat mengakses, mengubah, dan juga menggunakan data sesuai dengan kewenangannya. Seperti HRD dapat hak mengelola seluruh data SDM, kepala unit mengakses data unit kerja, pegawai mengakses data pribadi, dan juga direksi dapat mengakses dashboard dan juga laporan strategis. Untuk menjaga kerahasiaan dan juga integritas data SDM, sistem menerapkan Role-Based Access Control atau RBAC, di mana setiap pengguna hanya dapat mengakses data yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian ada audit trail pengguna, yaitu untuk mencatat seluruh aktivitas pengguna, enkripsi data sensitif, dan juga adanya backup berkala untuk menjaga ketersediaan data. Boleh di next? Kemudian selanjutnya, data warehouse SDM itu berfungsi sebagai pusat penyimpanan data historis yang berasal dari seluruh modul sistem seperti absensi, kompetensi, kredensial, payroll, dan juga penilaian kinerja. Berbeda dengan database operasional yang digunakan untuk transaksi harian, data warehouse itu digunakan untuk kebutuhan analisis dan juga pelaporan manajerial. Melalui data warehouse, rumah sakit dapat melakukan analisis kinerja SDM, analisis kehadiran, analisis kompetensi, dan juga analisis strategis seperti workforce planning atau perencanaan kebutuhan tenaga kerja, succession planning, turnover pegawai, dan juga kebutuhan rekrutmen serta distribusi SDM antar unit. Data kemudian diolah menggunakan business intelligence untuk menghasilkan dashboard interaktif yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Boleh di next? Sistem ini memberikan manfaat bagi rumah sakit, pegawai, dan juga manajemen. Bagi rumah sakit, salah satunya dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan SDM dan juga mengurangi kesalahan administrasi. Bagi pegawai, dapat mengakses informasi personal secara tepat dan juga cepat, transparansi jadwal kerja. Kemudian bagi manajemen, dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan juga mempermudah perencanaan SDM. Untuk di tingkat manajemen sendiri, bermanfaat, ada manfaatnya pada masing-masing level, yaitu level operasional, level taktis, dan juga level strategis. Salah satunya seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada workforce planning, succession planning, mendukung transformasi digital rumah sakit, dan juga data-driven decision making. Boleh di next lagi? Untuk analisis pengembangan sistem di masa depan, sejalan dengan transformasi digital rumah sakit, sistem dapat dikembangkan menjadi Intelligent Human Resource Information System yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dan analitik prediktif. Pengembangan yang dapat dilakukan, pertama ada AI Workforce Planning, yaitu perencanaan SDM menggunakan AI, Predictive Turnover Analysis mengidentifikasi resiko pegawai keluar, Burnout Detection System, yang mana mendeteksi resiko kelelahan kerja, tenaga kesehatan, Mobile HRS Application, kemudian ada talent management system yang mendukung pengembangan karir dan juga succession planning. Kemudian integrasi dengan platform Satu Sehat untuk meningkatkan interoperabilitas data kesehatan nasional. Sehingga sistem tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat administrasi saja, tetapi berkembang menjadi strategic decision support system. Selanjutnya, untuk kesimpulan, sistem informasi pengelolaan SDM rumah sakit merupakan solusi untuk mengintegrasikan seluruh proses manajemen SDM dalam satu platform terpadu. Sistem ini mencakup pengelolaan data pegawai, absensi, penjadwalan, kompetensi, kinerja, dan remunerasi. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, rumah sakit dapat meningkatkan efisiensi operasional, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, serta memenuhi tuntutan, regulasi, dan akreditasi rumah sakit. Arsitektur yang dirancang menggunakan konsep database terpusat atau centralized RIS dengan modul-modul yang saling terintegrasi sehingga mampu menghasilkan informasi operasional, manajerial, dan strategis secara tepat, akurat, dan real time. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penyajian data ataupun kesalahan dalam penyampaian prestasi, kami mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih.